Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidis sadat wal bil bidayati wan nihayat. Khalifatillah fi khazainil ardi was samawati wa ala alihi wa sahbihi ma damat sadat wal qadat. Salatan tafdahu lana biha wa bil khairati was sa'adati fi darid dunya wa fi daril ma'ad. وبارك لنا بها وسع عمرنا وبرزقنا بأولادنا وعلى إخواننا من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أينما كانوا في جميع الجهاد والبلاد ونجنا بها وإياهم من جميع الأهوال والآفات ومن شر الحياة وشر الممات ولي الحسنة وقاضي الحاجات. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. Halaman 19 di tengah-tengah. Wa qala Aliun karramallahu wajhah, berkata Sayyiduna Ali karramallahu wajhah, Jarsidin, man kanat himmatuhu ma yadkhulu batnahu, siapa saja yang kepentingannya atau yang menjadi pemikiran utamanya atau yang menjadi prioritas hidupnya, itu disebut man kanat himmatuhu. Apabila yang menjadi prioritas hidupnya itu yaitu makanan, yadkhulu batnahu, yang masuk ke dalam perutnya. Jadi yang menjadi pikirannya utama itu adalah makanan. Kayak apa caranya supaya makan ini nyaman, supaya tetap ada terus, supaya tetap banyak terus. Nah, itu yang dipikirkannya, yang menjadi keutamaan hidupnya tadi, yang paling menjadi prioritas. Maka kanat qimatuhu, maka adalah nilainya orang tersebut dalam pandangan Allah sebagaimana ma yakhruju minha, yaitu senilai dengan apa yang keluar dari perutnya. Nah, itu. Jadi mun yang dipikirkannya yang masuk ke dalam perut dia terus, maka nilai orang tersebut seperti yang keluar dari perutnya. Nah, itu. Napa itu tuh? Nah, itai aja kita. Itu. Jadi yang dipikirkan hingga yang masuk ke perut, maka nilai orang tersebut seperti yang keluar dari perutnya. Tujar Sayyidina Ali lah. Wajtahid, hendaknya engkau bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguhlah oleh engkau an la tudkhila batnaka, bahwa engkau tidak memasukkan akan perut engkau tadi illa halalan, melainkan yang halal saja. Nah, itu. Jadi masalah makanan yang halal dan haram ini mun kita kada bersungguh-sungguh memperhatikan, bisa kada terjaga. Nah, jadi diperhatikan Jasiden. Wajtahid, bersungguh-sungguh. Fa inna, maka sesungguhnya, man akalal halala, barang siapa laki-laki ke bini-bini kah makan akan makanan yang halal, arba'ina yauman, selama 40 hari berturut-turut, kawa menjaga parut itu dimasuki hanya dengan yang halal 40 hari. Nah, maka biasanya orang-orang bahari ini tuh puasa tuh sampai 40 hari puasanya, bukanya diketahui makanannya dan kada banyak, artinya halal tuh, sahurnya nangka itu juga. Jadi supaya kita kawa memonitor bahwa yang kita makan itu halal di bawah puasa. Jadi yang sagan berbuka nang apa ketahuan sedikit saja, itu pulang yang sagan sahur kayak itu juga 40 hari nang kayak itu. Tapi mun kita kada puasa apa sama aja juga. Yang penting halal masuk ke dalam parut. Nah, itu cuma bila kita kada puasa ini kadang-kadang bisa kada ingat. Namun puasa itu kan taitihin apa yang dimakan wayah berbuka, wayah sahur. Nah, 40 hari hanya yang halal masuk ke dalam perutnya, hasilnya istanara qalbuhu, maka hatinya tadi jadi terang. Istanara, teranglah hatinya. Maksud terang di sini diberi Allah musyahadah
atau tarang naranya diberi Allah musyahadah. Asalnya kita tuh yaqdzah sadar paham sadar kada ingat kada sadar. Nah di bawah 40 hari hanya makan yang halal tapi isinya bawirit bang lah. Nah maka istanara qalbuhu, maka hatinya jadi musyahadah kena. Itu ini amalan orang bahari yang jurang bakal buat 40 hari jurang. Nah itu mbah tuntung 40 hari ini tuh, maka orang tadi hatinya tadi jadi istanara, terang. Arti terang di sini jelas bagi orang tersebut kebaikan-kebaikan Allah. Nah, kayak inilah Allah Taala tuh model kayak PLN sarangnya, sarangnya nur aja kita. Ini contoh aja bang lah. Barang siapa kita mengait lampu ke PLN, tempat rumah kita tarang. Nah, kayak itu. Jadi barang siapa kita berta'alluq kepada Allah, kepada si PLN tadi, tempat rumah kita tarang. Tapi kalau rumah kita tidak ada sambungannya kepada PLN tadi, kada pai rumah. Nah, itu maksudnya. Jadi yang menjadikan hati kita tarang itu adalah ketika kita memandang akan kehebatan Allah. Itu menjadikan hati tarang. Istanara qalbuhu. Sambungannya pulang. Wajarat minhu yanabi'ul hikmati. Nah, maka jarat itu terjadi di diri orang tersebut, asal makna berlaku atau mengalir. Mengalir di dalam diri orang tersebut, dari diri orang tersebut yanabi'ul hikmati. Mata-mata atau sumber-sumber hikmah. Jadi bila sidin bepandir, hikmah yang keluar. Bila sidin begawi, gawian itu jadi hikmah. Bila sidin apapun yang digawi jadi hikmah badataan. Jadi yang mengalir di diri sidin itu adalah hikmah. Nah, artinya yang tarang-tarang aja. Sebab tarangnya yang dari Allah tadi limpas je kita. Lalu mengaluar di muntung sidin yang lilimpasan yang dari Allah tadi. Maka disebut yanabi'ul hikmah narnya, sumber-sumber atau pancaran-pancaran hikmah. Atau air mancur. Air mancur itu mencurat-curat ya kalau. Nah, tapi mencurat-curat itu hikmah. Nah, ini barakat makanan halal selama 40 hari. Nah, yang mencurat-curat hikmah tadi ala lisanih, meliwat mulutnya. Wa akramahu Allahu bizuhdi fid dunya. Nah, ini pulang sambungannya nah. Nah, ini luar biasa nih. Dan Allah muliakan akan orang tersebut bizuhdi dengan sifat zuhud fid dunya, dalam dunia. Jadi zuhud ini memang ada pelajarannya. Tapi kawa kita bersifat zuhud itu murni karunia Allah. Nah, biar berapa kali kita belajar masalah zuhud, tapi muntuhan kada menolongi zuhud, kata kawa zuhud kita. Maka Allah memuliakan akan orang tersebut dengan sifat zuhud dalam dunia ini. Arti zuhud itu barangnya tuh ada aja, cuma kita kada pernah merasa memiliki. Satu, pengertian zuhud. Yang kedua, pengertian zuhud barangnya tuh ada, tapi kita kada pernah memalarakan. Dua, pengertian zuhud. Yang ketiga, barangnya ada tapi kita kada pernah sampai mencintai. Nah, itu zuhud namanya. Bukan berarti zuhud itu ada lalu dibuang-buang, kada. Nah, kita mencintai kada lawan barang ini, kada memelarakan juga dan kada pernah merasa memiliki. Itu disebut zuhud terhadap dunia. Dunia itu macam-macam, bisa benda. Contoh benda mobil. Ada mobilnya di halaman, tapi kita kada pernah merasa memiliki. Satu, kada juga kita terlalu mencintai. Dua, dan kita kada memalarakan. Tiga, ini yang disebut zuhud naranya. Jadi bisa saja orang tuh sugih dan bersifat zuhud, bisa. Sebaliknya bisa saja orang tuh miskin kada bisa apa-apa, padahal kada ada zuhud di hatinya. Bisa contoh kayak ini nah, bila tiga perkara itu ada di hati, lalawanan yang tiga perkara atau berarti orang tuh kada bersifat zuhud walaupun barangnya kada ada.
Misal nangka ini hendak benar bisi pesawat terbang. Kan kada ada pesawat terbangnya nih. Ya kalau kada ada, tapi nya hendak benar ka tujuh benar cinta sudah narang dunia naranya. Nah, kada zuhud nih, walaupun dunianya kada ada di halamannya pesawat terbang tuh kada ada di halamannya kada ada, tapi nya mah hendaki benar. Sudah kada zuhud naranya. Nah, yang seikungnya tadi pesawat terbang itu taka-takayan aja di halaman. Takai-takayan gitu noh. Berendak di halaman pesawat terbang, tapi nya kada menghendaki. Kada terlalu cinta. Nah, ini yang zuhud. Pahamailah. Jadi zuhud itu di hati orang yang dikasihi oleh Allah. Bisa orangnya sugih, bisa orangnya miskin. Jadi penampilan itu kada kawa menjadi penilaian. Karena zuhud ini amal hati. Taka-takayan pesawat, ini kada pernah memalarakan, dia pakai-pakai aja. Apa masalah itu kukit gigi gojinya. Nah, yang seikung kada ada beisi, cuma dipalarakan berdahulu. Bila aku bisi pesawat aja, kada aku bawa buhan nyawa nih aja. Nah, kan memalarakan berdahulu sudah. Nah, ini kada zuhud darahnya. Nah, ada juga yang karena aku bila bisi pesawat aku sewakan aja. Nyaman segan ini aja. Rasainya ampunnya. Nah, ini kan ada zuhud juga padahal pesawatnya belum ada. Nah, maka zuhud itu amal hati. Melihat orang pindah baju buruk bertambah-tambah musidin itu zuhud benar aja, belum tentu. Zuhud bukan di penampilan. Nah, zuhud itu ada di hati orang yang dikasihi oleh Allah. Apabila Allah kasih lawan seseorang, maka pamulaan yang diandak di hati orang tersebut adalah kada lagi mencintai dunia, tapi mencintai akhirat. Itu dulu. Nah, itu paling pamulaan, karamat paling pamulaan itu. Jadi kita jangan pinang model kayak mengaku cinta lawan Tuhan, namun akhirat aja belum terbukti cinta. Akhirat dulu hanya ke Tuhan. Kayak itu urutan mainnya. Nah, sambungannya. Wasoffat, fa-nya batasdid lah. Wasoffat dan menjadi bersihlah. Bersih aja kita. Cakap bahasa ini glowing. Wasoffat dan glowing lah sariratuhu hatinya. Nah, kada berpenyakit lagi hatinya. Nah, bersih aja kita, berkilau-kilau hati orang tersebut. Wa hasunat muamalatuhu ma'a rabbih, dan jadi baiklah ibadahnya dengan Allah. Jadi baiklah akhlaknya dengan Allah. Jadi kelakuannya lawan Tuhan tuh bagus, baik kelakuan zahir maupun kelakuan batin. Itu disebut muamalah ma'a rabbih narnya. Ibadahnya baik, akhlaknya baik lawan Tuhan. Contoh akhlak baik lawan Tuhan itu bersangka baik. Nah, bersangka baik lawan Tuhan itu kada mudah. Apabila Tuhan kada menolongi, atau maksudnya bila hati kada bersih, cenderung kita itu lawan Tuhan bersangka jahat. Kayak apa aja bersangka jahat lawan Tuhan aja banyak bersangka jahat lawan Tuhan. Menyangka Tuhan lambat mengabulkan, bersangka jahat lawan Tuhan tuh. Nah, termasuk bersangka jahat lawan Tuhan itu adalah bersangka jahat dengan makhluknya. Termasuk nih tuh. Sebab makhluk Allah ini bi iradatihi wa qudratihi. Nah, dengan iradat dan kudrat Allah Ta'ala. Lalu kita menyangka makhluk ini jahat, hakikatnya menyangka Allah yang jahat. Nah, itu. Berarti termasuk muamalah yang kada bagus lawan Allah naranya. Atau misalnya kita sembahyang 5 waktu. Hari-hari misal zuhur taka asar, atau zuhur asar taka maghrib, hari-hari nang itu bertahun-tahun nang itu buruk muamalah lawan Tuhan darahnya. Nah, hasil dari yang tadi hati mencintai dunia tadi. Titik di situ. Waman akalal harama. Nah, ini berbalikannya. Nah, waman akalal harama, dan barang siapa saja maksudnya, laki-laki bini-bini, akalal harama, memakan makanan yang haram, wasubhati, dan yang subhat. Yang subhat dimakannya. Arti subhat nih tuh antara kada kawa kita memadahkan 100% halal. Subhat itu sudah. Jadi kita nih kada kawa kita secara yakin 100% halal. Kenapa? Karena dilihat dari sisi sebelah kanan
ada haramnya. Dilihat dari sisi sebelah kiri ada halalnya, lalu kita kada wani memandangkan 100% halal, berarti subhat narnya kada jelas lagi aja kita. Nah, subhat ini sebenarnya kada boleh juga dihindari juga. Amun haram itu kan nyata sudah mutlak. Nah, tapi dalam ilmu fikih apabila kada ada lagi yang halal, sedangkan kita sudah kelaparan benar, nah misalnya darurat benar, yang subhat ini boleh diambil tuh menurut ilmu fikih lah, boleh diambil. Jadi waman akalal haram wa subhati, barang siapa memakan yang haram dan subhat, kana 'ala diddi, nah maka inya mendapatkan yang lawanannya tadi. Tuh mimnya lebihan tuh, alif lam langsung ke dot, hanya dal. Kana 'ala diddi min dzalika kullihi, maka inya mendapatkan atas lawanan min dzalika kullihi, dari yang sabadatan di atas tadi seluruhnya. Nah, apa lawanannya? Hatinya kadab, imbang itu yang keluar dari mulutnya yang kada bagus kada nyaman didengar. Bibi bepandir sakit hati orang kan, bibi bepandir bahwalan orang, itu tuh hati pengkadap. Imbang itu kurang sifat hatinya tadi cinta benar lawan dunia, buktinya pamalar benar. Imbang itu pulang hatinya tadi tempat penyakit. Nah, jadi bila hati kita tuh kada guluing, maka menjadi penyakit membesarang di situ. Imban tuh kelakuannya pulang kada bagus lawan Tuhan, lawan makhluk Tuhan. Nah, ini tuh apabila makanan kita haram atau subhat. Nah, jadi seluruh ibadah ini yang kita tubuh nih, yang menjadi syarat supaya diterima oleh Allah itu dua. Pertama dari sisi batiniah wajib ikhlas. Yang kedua dari sisi zahiriyah wajib makanan ini halal. Termasuk makanan, pakaian, dan juga kediaman. Bila yang kita beribadah di rumah tuh kada halal, atau yang baju kita pakai bawa beribadah tuh haram, atau tadi memakan sapiring, maka kuat benar beribadah makan sapiring itu cuma haram, maka ibadah tadi ditolak oleh Allah. Jadi bukan hanya ikhlas menjadi syarat diterima ibadah tadi, makanan pun menentukan. Ikhlas benar aku aja, paham benar masalah ikhlas. Nah, tapi sekalinya yang dimakan ini haram, dibawa ibadah tadi kada diterima juga oleh Allah. Nah, jadi syarat diterima oleh Allah itu ada beberapa yang paling penting benar tuh. Pertama ikhlas, kedua makanan itu halal. Nah, orang bahari, tapi yang bahari yang salih-salih lah. Namun yang Fir'aun lain juga, Abu Jahal kada juga. Itu bila si bebuan orang bahari itu wani kada makan. Bila yang kada ada yang halal, wani kada makan. Itu orang bahari. Orang bahari itu, wani kada makan. Jelas yang model kayak berabahan aja lagi, saking lamahnya urat tetap kada makan. Itu orang bahari yang bujur-bujur yakin lawan Allah Ta'ala. Ada kita nih parut sudah kanyang, ya, parut kanyang, awak lamak gagah, masih aja memikirkan yang belum adan itu, nah hendak jadi pun saurang ya terus. Nah itu, maka lawanannya wa iyyaka, sambungannya hindari oleh engkau, jauhi oleh engkau, jangan sekali-kali engkau seperti wal ittisa'a, banyak-banyak fil akli, di dalam makan. Nah, ittisa'an itu asal makna beluas-luas, maksudnya macam-macam makanan tuh ada. Nah, itu hindari. Arti macam-macam makanan tuh cakai sekali makan tuh menu makan siang misalnya. Kundang galah ada, kepala kambing ada, itik bebanam ada, patin besanga ada, nila betungkih ada. Lengkap, mun 10 macam udah kurang. Nah, itu ittisa'a fil akli narannya.
berluas-luas dalam makanan. Artinya sekali memandang mata luas benar makanan itu banyak berandak. Nah, harusnya kan sekali memandang itu aja ada makanan di situ. Kada luas lagi di situ kada ada lagi. Nah, itu maksud ittisal fil aqli itu. Nah, ini apa kasih ini makanan situ makanan makanan luas naranya makanan di hadapan. Itu jangan. Imbah itu pulang gara-gara luas hasilnya menimbulkan kasratas sabai. Banyak kanyangnya. Bahasa kitanya kakanyangan. Jadi jauhi oleh engkau berluas-luas dalam makanan dan kakanyangan. Nah itu kasratas sabai itu kakanyangan. Maka kakanyangan ini hari-hari. Pagi kakanyangan, tengah hari kakanyangan, malam kakanyangan. Nah itu banyak kanyang narannya. Fa innahu karena sesungguhnya minal halal apabila yang banyak berluas-luas dan banyak kanyangnya tadi walaupun dari yang halal itu tetap mabda'u kulli syarrin. Nah, menjadi permulaan tiap-tiap kejahatan yang timbul di diri kita kena akibat kebanyakan kanyang. Timbul kena permulaan atau awal dari tiap kejahatan. Nah, walaupun yang dimakan itu halal, tapi kekenyangannya nintuna. Wa min apatihi, nah yang termasuk menjadi penyakit orang yang banyak kanyang ini, walaupun halal nih lah nih kisah halal mun haram kan kada usah dipandir lagi sudah itu jelas sudah kayak tadi nini anu yang halal. Nah maka apatihi penyakit yang timbul dari orang yang kekenyangan dari yang halal qaswatul qalbi kerasnya hati. Nah, kerasnya hati. Pengarasan maka dasar bujur pian bukan hanya hati yang keras. Tunjuk mengaji keras juga gara-gara kekenyangan. Awak lama nintu keras nah nintu ngalinya. Wa fasadil fatonati. Nah, dan rusaklah kecerdasannya pulang. Padahal halal yang dimakan cuma ngaran kekenyangan terus lalu bahasa orang bahari bubungulan. Bahasa orang bahari itu bahasa Arabnya bebungulan tuh ya pasadil fatonati rusak kecerdasannya dasar bujur pian akan-akan tuh anak kita terusnya kan dikenyangi terus ujung-ujungnya bisa kata lebih pintar. Nah, tapi bila dilapari ya cuma kadang pun lapar benar cuma banyak laparnya pintar biasanya. Nah itu soalnya pintar membunguli kuitan juga ya. Itu caranya tuh diantaranya ya. Wa taswisil fikrati. Wa taswisil fikrati menjadikan pikiran itu kalut. Pin kalut lah. Galau. Nah, galau pikiran atau nyanyok aja kita. Nah, pikiran ini apa-apakah yang dipikirkan? Yang pikir ada mengaruan aja kita. Nah, kada mengaruan pikiran, taswisil fikrah tuh kada mengaruan pikiran. Kada jadi jelas napa yang dipikirkan kada jelas pina yang hayabang. Nah, itu. Wal kaslu pulang. Wal kasli lah anil ibadati. Lalu malas beribadah pulang. Mengulir aja kita ila ghairi dzalika dan lain-lainnya minal afat yang termasuk penyakit-penyakit yang lain-lainnya nintu. Titik lah. Wasabilul iktisadi dan bermula jalan kita mengambil cara yang benar dalam pil akli dalam makan. Sabilul iktisad itu mengambil cara yang benar pil akli dalam makan. Kayak apa caranya? Bahwa kita tuh supaya makan tuh memang tepat sasaran sudah dan benar. Nah, antum sika anit ta'am bahwa engkau menahan diri. Antum sika anit ta'am bahwa engkau menahan diri dari mengambil makanan. Itu dulu pemulaan. Jangan langsung dimakan, itu maksudnya. Wa anta tastahihi apabila keadaan engkau tadi hendak benar. Wala tatanawalhu jangan engkau ambil makanan tersebut. Maksudnya jangan disuap. Itu dulu caranya kita nih hendak benar lawan ninto hadang dulu, jangan diambil dulu.
tahani dulu, hatta kecuali ya. Nah, tastahiyahu engkau kepinginnya dengan makanan tersebut bisahwatin shadiqatin, dengan syahwat yang benar. Nah, jadi amun kita bersahwat dengan makanan harus dengan syahwat yang benar. Bila syahwatnya tadi kada bujur, jangan dulu. Nah, kayak apa aja mengetahui mana syahwat yang bujur hendak makan dan mana syahwat yang kada bujur? Nah, ini ada nah. Wa alamatu sidqi syahwati, dan bermula alamat atau ciri benarnya syahwat kita yang hendak makan tuh memang bujur syahwat yang benar. Antastahia, bahwa engkau kepingin hendak kulla ta'amin, tiap makanan. Nah, ini jawab yang di garis bawahi. Nah, bila kita tuh misalnya lah hendak dengan sesuatu, tapi kada hendak dengan yang lain. Misalnya kayak ini di rumah tuh, nah di rumah kita nih tuh ada roti, ada nasi, ada macam-macam sudah makanan, tapi kita kada hendak loh nih tuh. Sekalinya yang kita hendakin itu yang lain, yang di warung. Misal, nah apakah sampai tanya di warung nih tuh, nah tuh kada usah aja sidin. Berarti tuh kada bujur syahwat narannya. Sebab kita tuh disuruh makan bila lapar benar. Hanya disuruh makan bila lapar, hanya disuruh makan. Sekalinya kita tadi menghendaki sesuatu yang kada seluruhnya. Nah, sedangkan orang lapar itu apa yang ada ingin makan. Nah, maka ciri bahwa kita tuh bujur lapar, artinya dasar bujur membutuhkan lawan makanan, apa yang ada dimakan. Itu cirinya. Bahkan dasar bujur pian kita tes puasa aja lah. Puasa seharian, kamarian tuh duduk atau jam 2-an, duduk pian di pelatar melihat capal tuh para sagabin ya kalau. Dasar bujur seluruh palihatar sekaya makanan. Nah, ini dasar bujur sodik narannya. Dasar bujur lapar. Nah, itu yang disuruh makan. Amun kita masih bisa memilih, hendak nentuh aja. Nah, berarti belum bujur lapar tuh. Sebab yang ada nih kita kada hendak. Belum bujur lapar, berarti syahwat kita tuh ada syahwat yang salah, syahwat yang belum bujur lagi. Syahwat yang bujur bahwa kita memang saatnya makan adalah ketika melihat makanan rasuk berataan. Kenapa aja? Memang lapar. Nah, itu maksudnya. Jadi alamatu sidqi syahwat, ciri bahwa engkau benar bujur-bujur lapar berkeinginan, yaitu antastahiya kulla ta'am, engkau menginginkan setiap makanan yang engkau lihat. Dasar bujur tuh nih tuh. Amun bapalih aja masih belum bujur-bujur lapar. Memang nafsu yang menghendakin itu. Nah, itu tuh cirinya. Titik di situlah. Wa idza syaribtal ma'a, apabila engkau minum banyu. Nah, mau minum banyu nih nah. Islam ini luar biasa benar, minum banyu aja diatur. Apabila engkau minum banyu, pamussahu, maka caranya engkau isap lawan banyu itu. Jadi pakai sedotan itu pas saja sudah diisap. Artinya jangan betaguk. Jadi modelnya nah. Ini banyu lo kan ini nah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada yang betuntum langsung habis. Nah itu jangan, tapi nah, diresai, diisap. Hanya masuknya tuh dengan cara diisap, masuk ke dalam paparutan tuh. Kan ada yang betuntum, ini mencontohkan kali mencontohkan ini nah. Langsung betuntum gitu. Nah, itu jangan tuh. Jadi tunggal dikitan dan diisap. Paham ya, pengen isap tuh lo kan hari-hari gawin. Amun yang betuntum nang kayak itu kan betaguk, jangan betaguk gitu nah. Nah, betaguk, ada baisap, ada betaguk. Jadi ini kalau kita perbandingannya ke makanan dikunyah dulu. Itu perbandingan ke makanan dikunyah dulu, kalau ke banyu ini diisap dulu, hanya begimitan masuk. Nah, jangan langsung ditaguk di kita. Wala apa tuh? Wala ta'bahu, itulah. Wala ta'bahu. Jangan engkau tuang langsung, taguk langsung maksudnya. Jangan engkau taguk langsung minuman tadi. Jangan engkau taguk langsung, dituang langsung, betuntum gitu. Jangan. Itu anunya. Washrab, dan minumlah olehmu fi salasati ampasin,
dengan cara 3 tegukan. 3 kali bernapas, 3 kali tegukan. Itu dulu pemulaan caranya mukadimahnya tuh. Nah, tapi ini mau kehausan bener pin ngalih mamalakan. Apalagi yang teis nih tuh no. Seorang imbah tapaloh, imbah menabas misalnya, pada kau ngalih sedikit nih. Nah, jadi kena bismillahirrahmanirrahim ya Allah. Menapas dulu. Nah, tapi jangan menapas di sininya. Nah, jangan. Nah, hanya alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Menapas ulang lah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Dikunyah aja kita mau diisap tuh, dikunyah perbandingan makanannya. Alhamdulillah. Nah, 3 kali napas sebenarnya tuh. Ibadah itu hanya bertuntung. Hanya bertuntung. Nah, paling kada itu dulu 3 kali mukadimahnya dulu tuh nah. Itu hanya kena gaya kita, gaya saka. Amun kahausan ngalih mamalakan kayak itu. Ya kala. Nah, itu. Itu bila kita mamalakan kayak itu tuh obat penyakit kan. Kalau cara kayak itu. 3 kali bernapas. Wala tatanafas fil ina'i. Nah, jangan bernapas paharatan sambil minum. Sambil minum laranya kan masih kayak ini. Nah. Bernapas itu. Jadi napas kita tadi ini kita buat ke dalam banyu. Nah, itu jangan fil ina'i. Wala tashrab. Jangan juga engkau minum tadi min tulmatihi, dari melewat pecahan-pecahan cangkir atau wadah tadi. Kisahnya cangkir ini bisa rangat orang bahari kan pakai kayu loh kok zaman Nabi itu. Bisa rangat di sini kah atau beluang kah di sini. Jadi kita minum melewat itu atau jangan. Nah, ini kisah orang bahari yang pacah. Kita kan bila pacah lalu ada beluang sedikit kita minum jalan situ, lu kupina berdarah bibir, mun papaci. Nah, bari kan kayu lo kok minum tuh. Wadahnya tuh kayu. Bila pindah rangat-rangat kayunya tadi beluang-luang, pacah-pacah, nah jangan jalan situ minumnya. Nah, itu. Wala tashrab wa anta qaimun. Jangan engkau minum hal keadaan engkau berdiri. Nah, wa anta qaimun. Jadi minum jangan dalam keadaan berdiri. Ini bila inya kada memungkinkan pang, kada kawai paksa saya berdiri. Misalnya darurat, misalnya arti darurat itu tuh hendak berduduk ngalih, pasak orangnya, hendak berduduk terduduki orang misalnya. Nah, ayo berdiri kada masalah itu. Jadi Nabi itu pernah juga minum berdiri, tapi itu waktunya darurat lah. Nah itu. Wala min famis saqai. Nah, jangan juga kita minum tadi langsung dari muhara cirat. Muhara cirat. Cirat nenggonalnya tuh dituntum di situ. Nah, jangan. Fa in lam tajid inaan, apabila engkau kada menemukan satu wadah, jadi harusnya dibuat ke dalam ina dulu. Dari cirat tuh dibuat ke dalam ina. Ina tuh wadah yang halus. Mungkin berupa mangkuk, mungkin berupa cangkir, bisa dari cirat dibuat ke situ. Tapi kita kada menemukan cirat, kada menemukan wadah, kada menemukan cangkir atau mangkuk, sagan mengambil banyu yang dicirat tadi kayak apa? Jangan dituntum jasidin, tetapi pasrab ala yadika, minumlah melewat tangan engkau. Nah, wadah kada ada, cangkir kada ada, mencirat ada, tuntumnya cirat jangan. Gunakan telapak jari. Karena telapak jari kita nih halus, lalu kada kawa gugur ya. Amun orang yang artu gono-gonolnya kayak ini lah. Jadi langsung ya sebelah tangan kita, sebelah tangannya tuh kayak pun kita kayak ini. Gono-gonol bunyan itu jadi langsung kawa amun kita kan kada tangalih jadi tela. Nah itu. Lu kayak apa caranya aja. Bagi minta naik coba kan kawa ya. Wa qul ba'da syurbi, dan engkau ucapkan sesudah minum. Imbah minum ucapkan alhamdulillah, itu paling handap lah. Alhamdulillah paling handap. Mun hendak memanjangi pang alhamdulillahilladzi, segala puji bagi Allah alladzi yang ja'alahu adban, yang menjadikan akan air ini tawar. Yang menjadikan air tawar, puratan dan segar rasanya. Sebab banyu tadi bila inya kada tawar, kada hilang haus kita.
secara hukum sabab adat nih, bi rahmatihi dengan kasih sayangnya. Walam yaj'alhu, dan Allah kadang menjadikan air yang diminum ini milhan, asin, ujajan, pahit, bidunubina, dengan sebab dosa kita. Nah, titik ke situ tuh yang panjangnya lah. Jadi yang panjangnya tuh alhamdulillahilladzi ja'alahu 'azban furatan bi rahmatihi wa lam yaj'alhu milhan ujajan bidunubina. Titik di situ kalau nyandak panjangnya. Atau bukan bahasa kita aja kabar juga. Syukur di kita alhamdulillah banyu ini nah tawar menghilangkan haus sabab banyu. Jakanya diulahkan sidin masin terus kayak apa bertambah haus kita minum. Titik di situ. Wa idza ataita ahlaka, apabila engkau ataita ahlaka. Nah, ini 17 tahun ke atas Bang lah. Nah, ini. Apabila engkau mendatangi keluargamu, maksudnya istrimu. Mendatangi istrimu, paham japian ya kalau? Faqul, maka ucapkan olehmu bismillah. Ini tapi ini mau ucapkan ini wayah kada wayah masih wayah berbaju bahasa lawar lah. Nah, kada apa aja haratan muqaddimah. Cuma mun sudah yang haratan yang tenggelam dalam anu tuh kada boleh dalam lawan montong, harus dalam hati aja. Kalau misalnya kada ingat ini muqaddimah setengah jam misalnya lah. Anunya sudah sekali pas haratan yang tenggelam dalam yang lautan yang samudra itu Pasifik itu hanya ingat aja. Nah, aku belum bacaan ini aja. Lalu pian baca lawan montong kada boleh. Dalam hati aja. Kalau sudah yang kada bisa kayak itu kada kawang ya bismillah awalahu wa akhiruhu kada kawang gitu. Dalam hati aja. Ini bacaannya modelnya tuh. Jadi kita bujur-bujur juga berhadapan duduk berbacaan. Jadi yang laki membaca kayak ini, yang bini maminakan. Nah, kayak itu. Jadi Allahumma amin yang bini. Allahumma banyak dibaca doa loh, maka biji melang oh, panjang sekali alhamdulillahirabbil alamin taguring bini. Kalawasan. Jangan juga kalawasan. Nah, ini bacaannya ini penting bener ini nih. Ini ada yang salah paham. Apabila membaca itu aja, yang hartan kayak ini aja baca. Kadang kayak itu. Nah. Jadi bujur-bujur tahu kamu tuh berdoa berduduk bersila. Mana bacanya tadi hilang nah. Nah, iya ini nih. Allahumma jannibna syaitana. Ya Allah, usir dari kami akan syaitan. Jauhkan dari kami akan syaitan. Syaitan itu dijauhkan dari kami. Masalahnya ini khusus programnya Tuhan nih. Nah, wajannibis syaitana wajannib asalnya kayak itu. Kalau disambung wajannibis syaitana, dan usir syaitan itu, hindarkan syaitan itu ma razaqtana, akan anak yang engkau beri rezeki kepada kami. Nah, titik di situ bacaannya. Mun kada hafal itu bahasa Indonesia boleh ya? Wastur nafsaka wa ahlaka bisaubika, dan tutup diri engkau dan istri engkau dengan baju engkau, dengan kain bisa, salimut bisa, betutup je kita. Nah, ini sakurang-kurangnya bakaus batis. Asal ada tertutupnya, asal ada tertutup bagus batis saya. Jadilah bersalimut. Nah, ini entah. Enggak situ kah? Wallahu a'lam. Nges tu kan sedena. Nah.